Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hoiria, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu guru hebat yang pada siang hari ini sudah meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan presentasi saya dalam rangka aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perlu saya perkenalkan kembali, nama saya adalah Siti Hoiria, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, untuk menyemangati pada siang hari ini, saya kiranya semajo nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Semajo. Bergerak berprestasi untuk negeri. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, ini adalah salah satu tagihan saya dalam calon guru penggerak. Di antaranya adalah saya harus berbagi kepada rekan guru sejawat apa materi yang sudah saya dapatkan, ilmu apa yang saya sudah dapatkan dalam guru penggerak selama 3 bulan ini. Berikut saya perkenalkan, beliaunya adalah Bapak Ibu yang ilmunya sudah diberikan kepada saya. Ibu fasilitator saya adalah Ibu Hasan SPD, beliau dari Bangkalan, Madura. Berikutnya ada pendamping praktek atau pengajar praktek saya, Bapak Karyawanto SPD. Tujuan kita bertemu saat ini adalah agar dapat belajar bersama dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman bersama mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, saya punya pertanyaan pemantik dulu. Kira-kira kalau saya bilang budaya positif, apa yang terbesit di benak Bapak Ibu ya? Budaya positif. Kira-kira apa nih? Apa Bu Maya? Budaya positif. Apa ya? Oh, mungkin ya Bu Pur mungkin. Kebiasaan positif yang kita lakukan untuk membiasakan biar kita bisa lebih baik. Misalnya kita memberikan salam, itu kan budaya positif. Terus saat memberikan senyum, itu kan juga budaya positif. Yang paling sederhana itu. Biasa 5S ya, sapa, senyum, salam, itu mungkin termasuk itu. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu? Ada yang punya mungkin ada ide? Oh mungkin Bapak pakai mic Bapak? Kayaknya nyampe Bapak. Budaya positif misalkan pembiasaan pembacaan spiritual, misalkan kalau muslim pembacaan Asmaul
posisi kontrol, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apakah itu? Disiplin positif merupakan sebuah pendekatan pengasuhan yang membimbing siswa untuk dapat berperilaku dengan baik, dengan menghargai hak-hak anak, yaitu hak untuk tumbuh dan berkembang, mendapat perlindungan dari kekerasan, dan partisipasi dalam pembelajaran merdeka. Berikutnya, pendekatan disiplin positif adalah cara guru yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada siswa. Jadi kita lebih ke mendisiplinkan murid gitu ya, tapi dengan cara yang lebih positif gitu. Kira-kira apa ya itu mendisiplinkan murid dengan cara yang lebih positif? Ada yang punya ide Bapak Ibu? Yang kayak gimana ya itu? Ayo nak moyo, sampai betulnya bangunnya pagi gitu ya. Boleh seperti gitu. Bangun pagi, terus lebih ke pendekatan apa ya itu? Lebih ke teman. Apa kita paling lagi nggak bahaya lah kalau jadi teman gitu ya. Nanti ada posisi kontrol, di posisi kontrol nanti kita belajar di situ. Kesepakatan bawah sih. Oh ya, oke. Terima kasih Bapak Ferry. Sekarang mari kita membahas tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Kebanyakan guru itu sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Jadi mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka, gitu ya, yang paling menantang dari pekerjaan kita. Makna kata disiplin. Oke. Makna kata disiplin. Jadi ketika mendengar kata disiplin itu yang terbayang adalah tata tertib, gitu ya, aturan dan kepatuhan pada peraturan. Jadi kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu itu tidak kita gunakan sama sekali, gitu ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat, gitu ya. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cukup melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, gitu. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu ada dalam kalimat Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka di buku cetakan kelima tahun 2013 halaman 470. Dari situ maka kita harus banyak belajar, Bapak Ibu guru hebat. Di situ kalau Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, gitu ya, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, gitu, bukan dari eksternal, gitu ya, bukan dari luar, harus ada dari dalam diri sendiri. Adapun definisi kata merdeka menurut
Ki Hajar Dewantara adalah mardika iku jarwanya nora mung lepasing pengreh nging uga kuat kuwasa aman diri priyangga, yang bisa diartikan sebagai merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri gitu. Jadi diharapkan nanti anak-anak itu akan timbul jadi disiplinnya itu dari dalam dirinya sendiri gitu. Jadi bukan karena adanya tekanan dari luar seperti itu. Pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pemandangan Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline pada tahun 2001, Bapak Ibu. Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Dan kata disipline juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Diana juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid, sesuai dengan Socrates dan Plato gitu ya, yang di metode pembelajaran yang dulu pernah kita pelajari. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pertanggungjawaban atau Voranwoordelisme itulah selalu menjadi sisi hanya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Sebagai pendidik, Bapak Ibu guru hebat, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi demikian ya. Universal, apakah itu jadi nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama? Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Sebenarnya ada beberapa banyak teori, ada hampir 5 yang saya pelajari, tapi karena kita di Indonesia, kita lagi menggunakan kurikulum merdeka, jadi setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi diharapkan nanti nilai-nilai luhur ini yang mau kita tanamkan ke anak-anak gitu ya, yaitu diantaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan lain. Ini nanti nilai-nilai ini yang nanti kita mau rasuki di dalam tubuhnya anak gitu. Berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Salah satu materi yang saya pelajari
Oh iya, ya banyak ya. Atau kelompok yang paling aktif. Ada imbalannya gitu. Bawa permen ya gitu. Siapa yang bisa kerjakan gitu. Nanti dapat permen gitu. Jadi kita melakukan oh ya wes aku mengerjakan tugas karena ingin mendapatkan imbalan gitu. Jadi perilaku kita jadi ini lebih motivasi ke 1-2 itu lebih ke motivasi eksternal ya. Karena ada dorongan dari luar itu makanya oh iya saya melakukannya karena saya ingin dapat reward gitu. Berikutnya yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini itu motivasi yang ketiga ini yang seharusnya kita berikan atau kita tanamkan ke anak-anak. Jadi motivasinya itu yang benar-benar dia sudah dari internal, dari dirinya sendiri. Aku mau datang pagi karena memang akan mendisiplinkan saya. Gitu. Kalau saya datang telat, saya tidak menghargai waktu. Gitu. Teknik-teknik cara untuk touch ke anak-anak yang diberi dia. Gitu. Tapi ini maunya itu anak-anak itu sadar dengan sendirinya. Ini loh nilai-nilai kebajikan yang ada. Gitu. Seperti itu. Berikutnya, motivasi perilaku manusia itu jelas ada 3 motivasi itu tadi. Jadi di sini kita jadi belajar banyak bahwa apa yang kita lakukan gitu, tindakan yang kita lakukan itu berdasarkan atas ternyata atas 3 dasar tersebut gitu. 3 dasar tersebut itu apa saja gitu ya, ternyata kita bisa melihatnya sendiri. Oh selama ini misal anak-anak kita melihat oh ternyata anak-anak itu mengerjakan tugas kita gitu, tugas misal ada PR dan sebagainya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman gitu. Aku nggak nyaman kalau semisal nggak selesai ngerjakannya gitu, ditanyain terus sama gurunya. Atau kalau nggak gitu aku juga nggak nyaman kalau semisal ketika misal guru misal fisika masuk gitu, tugasnya nggak selesai, tugasku fisika nggak selesai gitu. Jadi saya harus tanyai terus sama gurunya kapan diselesaikan gitu. Jadi kadang-kadang mereka menyelesaikan itu karena nanti daripada nggak ditanyai terus sama Bu Hoir misal. Jadi ya wes tak kerjakan. Jadi pengerjaan anak-anak mengerjakan tugas itu bukan dari dasar intrinsiknya dia gitu. Jadi karena dari luarnya itu tadi. Jadi untuk menghindari jadi perilakunya dia, jadi perilakunya si anak ini untuk menghindari ketidaknyamanannya. Aku nggak nyaman gitu. Jadi yaudah Bapak Ibu. Jadi merasa dia perilakunya itu, motivasinya itu karena dia merasa oke, aku kerjakan ini perilaku yang misal aku kerjakan PR ini daripada nanti gitu. Saatnya istirahat saya nggak boleh istirahat, harus menemui Bu Har di kantor misalnya gitu. Daripada seperti itu mending saya ngerjakan tugas walaupun nyontoh gitu, misal seperti itu. Ketidaknyamanan motivasi yang seperti itu tuh akan hilang ketika semisal jadi nggak nyatu ke hatinya anak-anak gitu. Jadi oke, kalau demikian berarti besok lagi kalau semisal nggak ada Bu Har, Bu Har misal nggak masuk lagi, misal ada rapat atau FGP di mana gitu, jadi nggak masuk. Ya mending nggak usah ngerjakan tugas gitu. Jadi motivasinya kurang kuat untuk yang pertama ini ya. Jadi contohnya itu. Jadi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain yang ini bisa saya pertegas misal banyak contoh-contoh kasus anak-anak di sekitar kita ya. Jadi oke, saya bantu misal si Alan bantu Bu Hoir bawakan buku gitu. Harapannya oh iya nanti kalau misal disuruh Bu Hoir imbalannya gitu. Berharap nanti kalau ulangan nilainya fisika dapat baik gitu. Nilainya kan masih ekstrinsik juga di situ. Banyak sekali contohnya ya Bapak Ibu guru hebat yang mungkin Bapak Ibu guru hebat bisa mencontohkan yang lainnya. Jadi
tugas kita sebagai pendidik ini sebenarnya meluruskan gitu, meluruskan motivasinya, perilakunya anak-anak gitu. Jadi bukan karena menghindari ketidaknyamanan, jangan sampai seperti itu, jangan karena takut karena hukuman gitu, atau pingin karena adanya penghargaan seperti itu. Jadi sebisa mungkin, jadi jangan sampai anak-anak itu berperilaku karena motivasinya itu gitu. Jadi kita mau mencoba bagaimana gitu agar anak-anak ini berperilaku seperti untuk menjadi yang ketiga ini, motivasinya yang diharapkan nanti ya, itu tugas kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya gitu. Aku percaya kok gitu, walaupun aku percaya kok mengerjakan tugas ini untuk kebaikan diriku sendiri gitu. Walaupun gue nggak masuk, aku tetap harus mengerjakan tugas, bisa seperti itu. Nah, tugas ini memang sudah menjadi kewajiban saya. Jadi kesadaran untuk seperti itu, untuk memunculkan motivasi intrinsik itu, itulah tugas kita gitu. Bagaimana anak-anak bisa berperilaku yang diharapkannya itu yang seperti motivasi yang ketiga ini, bahwa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai mereka percaya diri, punya nilai value sendiri di pribadinya anak gitu. Banyak sekali ya misalnya yang bisa kita tanamkan gitu. Ini masih sama-sama belajar gitu, belajar bagaimana menanamkan motivasi perilaku yang munculnya itu dari dalam diri anak-anak itu. Jadi misal waktunya sholat istirahat gitu, sholat yang kedua, kita kan istirahat 2 kali ya. Yang pertama itu jam 10, itu berarti waktunya anak-anak untuk makan siang. Untuk jam 11.30 waktunya anak-anak sholat duhur. Walaupun tidak dioprak-oprak gitu ya, jadi anak-anak itu diharapkan motivasi perilakunya sudah sadar. Aku punya nilai-nilai bahwa kalau sudah sholat duhur, baik di absen maupun tidak di absen oleh wali kelas, mereka akan sholat duhur di musola gitu. Jadi kita perlu mengetat hatinya anak-anak ya. Jadi di situ bagaimana anak-anak ini bisa jadi bagaimana anak-anak bisa berperilaku gitu ya, berperilaku itu sesuai dengan kebutuhan intrinsik, sesuai dengan yang ada dari dalam hatinya gitu. Agak susah juga ya Bapak Ibu, kita tetap sama-sama belajar ya. Oke, saya beberapa sudah melihat di kelas-kelas 10 karena kebetulan saya masih masuknya kelas 11 masuk, tapi saya tidak lihat pamfletnya ini. Mungkin karena kurang fokus ya. Jadi di kelas 10 saya pernah lihat ada tulisan keyakinan kelas gitu. Yeah. Sudah ada ya keyakinan kesepakatan. Oh, lebih ke kesepakatan. Oke. Jadi kalimat yang berikutnya adalah dari kesepakatan kita rubah menjadi keyakinan gitu. Yakin. Kayak kita misal berhamba, kita yakin Allah itu esa, satu. Jadi lebih ke keyakinan. Bukan kita sepakat ya, kalau sepakat kan lebih ke runding. Itu berarti Allah isi tok yo ya kayak gitu misal. Contohnya misal seperti itu. Apa itu keyakinan kelas? Jadi kalimat kesepakatan kelas kalau di CGP itu lebih ke keyakinan kelas gitu. Keyakinan kelas itu yang bagaimana? Yaitu salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas itu diharap dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Tujuannya nanti diharapkan
timbulnya motivasi internal. Jadi motivasi nanti yang didapat itu dari dalam, dari internal siswa untuk disiplin. Berikutnya, meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran. Yang ketiga, siswa dapat tumbuh menjadi pribadi yang kritis. Jadi kritis melihat lingkungannya gitu, kritis, penuh hormat gitu. Kritis tapi bukan yang aku protes tapi nggak ada hormatnya, bukan seperti itu, tapi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab terhadap perilakunya tersebut. Keyakinan kelas, Bapak Ibu bisa memberikan contoh, misalnya keyakinan kelas apa yang bisa salah satu aja keyakinan kelas yang bisa kita berikan ke anak-anak. Jadi kita lebih ke kayak gini, misal anak-anak bolos gitu ya, anak-anak bolos. Jadi kok sering bolos ya di kelas ini, misal ada 5-4 anak yang sering bolos misal gitu. Berarti ayo kita buat kesepakatan kelas yuk gitu. Jadi lebih ke anak-anak juga tetap dirangkul gitu. Tidak dengan sekolah ada aturan A, B, C, D, E yang hanya sepihak dari sekolah. Jadi keyakinan kelas itu lebih ke ayo anak-anak, ini di kelas ini sering terjadi keyakinan kelas itu dari antara kelas, namanya di keyakinan kelas ya. Jadi antara kelas 1 sampai kelas lain itu berbeda sesuai dengan tingkat tingkat kenakalannya anak masing-masing. Misal kelas ini ternyata kelas A banyak yang sering bolos, maka Bapak Ibu wali kelas atau guru tidak harus wali kelas loh gitu ya, Bapak Ibu guru, ayo bareng-bareng kita menggunakan keyakinan kelas apa ini gitu. Misal kalau bolos berarti harus bagaimana kayak gitu. Berikutnya jadi kenapa bukan peraturan kelas? Tadi ada yang tanya sudah dulu. Kenapa kok bukan peraturan kelas tapi ke keyakinan kelas? Jadi di sini keyakinan kelas itu lebih ke yakin gitu ya, bahwa kelas ini punya peraturan yang itu anak-anak bisa menyadarinya sendiri gitu. Jadi sadar bahwa oke, kita dalam suatu forum atau wadah dalam kelas, kita yakini bahwa ada hal-hal baik yang harus kita lakukan gitu. Misal kita yakini bahwa awalnya dari rundingan antara guru ya, guru dengan siswa. Jadi kita yakini bahwa datang tepat waktu itu dapat meningkatkan disiplinnya anak-anak sendiri seperti itu. Jadi di keyakinan kelas ini nanti jadi diharapkan budaya positif itu nanti akan muncul gitu. Kenapa kalimatnya ke keyakinan kelas? Karena kita seperti kita yakin gitu. Yakin itu kan berarti dari hati ya, dari hati dalam diri kita gitu. Jadi yakin bahwa misal tidak membuang sampah tidak membuang sampah sembarangan itu dapat mencerminkan kelas yang rapi dan bersih kayak gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak sudah yakin demikian, maka jika mau membuang sampah sembarangan kan dia mau, oh iya ya, itu kita sudah yakin bahwa kebersihan kelas itu baik gitu. Misal seperti itu jadinya. Bapak Ibu. Berikutnya yang saya pelajari juga ada kebutuhan dasar. Jadi ternyata ada 5 loh gitu. Saya juga baru tahu. Oh ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ini pun saya terapkan di ilmu ini sedikit. Masih sedikit karena saya masih mau mencoba. Saya terapkan di rumah tangga saya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang. Ketiga kebebasan. Keempat kesenangan, yang kelima penguasaan. Jadi salah satunya
dikasih sayang ini. Oh ternyata saya baru tahu kalau manusia itu dasarnya butuh dikasih sayang gitu. Saya baru sadar, mohon maaf sudah tua tapi baru sadar gitu. Jadi ketika saya pulang dari sekolah sudah nyampe rumah gitu ya, tiba-tiba si kecil ngebel. Katanya si suami, kata orang rumah tadi anak-anak baik-baik saja, tapi kenapa ketika ibu pulang itu juga masih saya seliti apa mereka itu oh iya ternyata anak-anak itu ketika saya datang mereka butuh kasih sayang. Ini salah satu yang sudah saya pelajari. Jadi bukan karena apa-apa gitu. Sebelum ada saya datang mereka baik-baik saja, tidak ada tangisan apa-apa. Ketika saya datang masih gitu, wah sudah ada tangisan disambut dengan tangisan gitu ya. Oh tarik nafas, exhale, inhale, tidak perlu marah, tahan emosi gitu. Oh saya tahu salah satu kebutuhan dasar manusia adalah perlu kasih sayang. Mungkin selama saya tinggal kasih sayang dari saya tidak dapat gitu. Oh oke. Sini tarik gitu. Sambil exhale itu masih saya pelajari juga. Di antaranya banyak ya kebutuhan dasar kita adalah bertahan hidup. Oke, butuh bertahan hidup. Kita perlu kerja keras kok Ferry untuk bertahan hidup ya. Itu terus anak-anak juga ternyata perlu bebas gitu. Saya pernah itu di pembelajaran saya sebelumnya karena saya mata pelajaran fisika ya. Fisika itu mayoritas anak katanya mata pelajaran yang susah. Akhirnya saya bebaskan anak-anak itu butuh apa sih? Butuh belajar fisika dengan bebas ternyata gitu. Ya agak putar otak juga kan. Saya pilihkan kan anak-anak waktu itu di babnya gelombang gitu. Anak-anak mau belajar di dalam kelas atau di luar? Di luar Bu. Di luar ngapain gitu ya. Akhirnya ayo cari contoh gelombang gitu di sekitar kita gitu. Oke keluar. Ketika anak-anak di luar ketemu di kelas itu ternyata itu membuat anak-anak merasa kebebasannya juga dikekang gitu loh. Oke di luar apa? Kebetulan di depannya itu ada sawah, ada aliran air gitu. Ketika saya melemparkan batu itu salah satu contoh gelombang ya. Ayo kalian cari lagi kayak gitu. Oh ya, anak-anak senang. Mereka senang bebas ternyata gitu. Ekspresinya dibebaskan. Banyak lagi kesenangan. Kemudian kita butuh senang ya. Ayo senyum. Siapakah ya Bapak Ibu hari ini belum tersenyum? Ayo tersenyum dulu. Lumayan tersenyum dulu Bu. Perlu senang gitu. Yang simetris ya. Senang dari ya. Senang tuh harus dipaksa dulu ya. Senang dulu. Oke, next berikutnya kita perjelas lagi ya untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya adalah seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu Bapak Ibu guru hebat. Jadi semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan
psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, nyaman gitu ya, senang kayak gitu. Terus kemudian kalau kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima itu yang kebutuhan yang bagaimana gitu? Yaitu kebutuhan ini dan ketiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Jadi kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi Bapak Ibu guru hebat, untuk kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti itu, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja atau binatang peliharaan, gitu, dan kelompok di mana kita bergabung. Kemudian anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Kemudian mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya misalnya. Saya senang sebenarnya fisika itu tidak begitu menyenangkan. Misal pelajaran yang sulit, saya senang pelajaran fisika karena mungkin yang ngajar buaya dan misal kayak gitu. Jadi senang karena ada senang pertamanya pada gurunya gitu. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Jadi demikian ya Bapak Ibu. Berikutnya untuk penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi komponen, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Jadi didengarkan dan memiliki rasa harga diri, seperti itu. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self esteem. Jadi dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh, gitu, seperti itu. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi seorang pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Oke, jadi kebutuhan dasar manusia yang berikutnya adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, gitu. Suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik, ya, seperti orang yang suka kebebasan. Biasanya ciri-cirinya seperti itu. Jadi kebutuhan yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia yang berikutnya adalah kesenangan. Jadi kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, ya. Aku merasa senang, gitu. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, seperti itu. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan, gitu ya. Bahkan si Glaser itu menghubungkan kebutuhan dan kesenangan dengan belajar, gitu. Bahwa senang akan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, misal kayak ada anjing, lumba-lumba gitu, atau primata yang lainnya, itu mereka bermain. Jika mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak cuma berbeda juga, gitu. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi, gitu, biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan.
mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Kalau sudah main HP seneng gitu ya, sampai anak-anak jadi lama sekali gitu. Bisa berjam-jam kalau main HP karena mereka senang gitu. Atau kan ada kayak anak sekarang yang misal senang belajar, tapi senangnya belajar sampai lupa yang lainnya gitu ya, karena senang gitu. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Jadi tadi jenis-jenis kebutuhannya Bapak Ibu. Jadi semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain. Dia akan mengatur orang lain dalam di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik gitu. Sebagai seorang guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Jadi seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dia mungkin akan melakukan satu teman dan memisahkan diri dengan yang lainnya. Dia hanya memilih satu teman, yang lain nanti yang lainnya misalkan dari aku cuma koncoan sama itu tol gitu misalnya. Sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak ini ya. Jadi konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid-murid, namun juga bagi manusia dewasa. Dalam settingan sekolah ada para tenaga pendidik dan kependidikan. Ya. Lihatlah misal para guru di sekolah. Kita bisa memprediksikan kira-kira kebutuhan dasar apa yang misal anak-anak itu butuhkan, atau penguasaan, kebebasan, kesempatan. Kita nanti bisa melihatnya gitu ya. Oke, cukup Bapak Ibu guru hebat. Oke, Bapak Ibu guru hebat, ini adalah materi berikutnya yang saya pelajari, yaitu 5 posisi kontrol. Ini yang membuat saya ketika kan pembelajaran dalam bentuk Zoom ya. Ketika saya dengarkan itu, Masya Allah, kayak mengena di hati saya gitu. Karena selama ini, saya itu salah gitu loh. Saya salah, kayak saya terdakwa, ya Allah, saya itu salah sebenarnya. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah sebagai penghukum. Saya itu pernah di kehidupan saya itu pernah waktunya ujian gitu ya. Contohnya, jadi posisi kontrol saya sebagai pengawas ujian diajari teman saya gitu. Coba ikut menang aja gue gitu. Dornya anak nyontek. Jadi gebrak meja dua gitu. Padahal saya itu di kehidupan saya pribadi itu tidak ada yang sampai gebrak-gebrakan gitu loh. Apa belajar kok bene sanksi suplek pas ujiannya gitu. Itu pembelajaran saya yang saya dapatkan di sekolah sebelum-sebelumnya itu. Saya pernah salah satu sekolah sebelumnya itu ngajari seperti itu, dan itu membuat saya sebenarnya gak enak di hati saya gitu loh. Habis itu saya keluar itu sambil gemeter, habis gebrak koyok-koyok kan lu gitu ya, gue berat, ayo piye kok nyontek, saya robek
kertasnya. Habis itu saya keluar, saya menitikkan air mata. Aku sebenarnya nggak mau seperti itu gitu. Saya mau mendisiplinkan, mau mengontrol, tapi saya nggak mau itu melawan hati saya. Jadi penghukum itu salah satunya. Bagaimanakah? Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, bisa lewat omongan. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi gitu. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, salah satunya, patuhi aturan saya atau awas. Awas yo lek gak ngerjain tugasku. Awas yo gitu. Terus misalnya atau kamu selalu saja salah gitu. Jadi langsung menghukum, mendoktrin gitu. Kamu selalu saja salah. Atau selalu pasti ya kamu terakhir ya kamu lagi gitu. Itu berarti posisi kita sebagai penghukum. Berikutnya sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau ini kayaknya lebih ke saya pernah ikut apa ya namanya itu dulu kayak kita motivator gitu di depan, terus kita sampai nangis kayak kita iya kayak kita merasa bersalah gitu. Saya pernah ikut seperti itu di keheningan gitu ya. Kita sampai nangis iya gitu. Jadi ada orang yang merasa membuat kita itu merasa bersalah gitu, sampai nangis gitu. Jadi suasananya dibuat dikasih audio suara di keheningan gitu, merasa kita nangis gitu. Ini pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini kalau di dalam guru di dunia pendidikan biasanya guru akan berusaha lebih lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan. Saya pernah merasakan seperti ini, keheningan yang membuat orang lain merasa aku gak nyaman, aku bersalah, aku tuh merasa rendah diri gitu. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan misal seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, salah satunya. Berikutnya, berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu? Butuh berapa kali lagi Bapak harus memberitahu kamu? Menyadarkan tapi posisi lebih ke membuat kamu tuh salah gitu sebenarnya gitu. Terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat gini? Jadi kasihan ya orang tua kamu sudah kerja, kamu sekolahnya gak benar gitu, misal seperti itu. Itu adalah salah satu kita sebagai guru dengan cara kita membuat merasa bersalah ke siswa. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Aku tuh buruk gitu. Murid akan merasa aku tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Biasanya yang dihantam orang tuanya ya, kasihan orang kamu gitu misalnya. Saya pelajari yaitu ya ini tadi kemarin ya Pak, teman gak bahaya dah gitu ya. Posisi guru sebagai teman gitu. Guru pada posisi ini kita agak berhati-hati karena anak-anak kita anak-anak SMA ya yang sudah tingkatnya menuju dewasa gitu. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Aku nggak pengen mikirnya. Hai bro, ya, muridnya oke. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid, ingin mengontrol melalui persuasinya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positifnya di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Saya pernah juga seperti ini, tapi akhirnya ketika mereka sadar kalau
akan merasa ternyata tersakiti banget gitu. Bu, gimana ini anak sih kok gitu. Terus akhirnya aku karena sudah merasa mungkin kita karena sudah sangat dekat gitu ya. Akhirnya risih. Aku kan guru gitu. Dia kan terus, iya Bu, besok lagi akhirnya menjauh. Iya Bu, kayak oh gitu ya. Dia sudah awalnya nyaman, merasa saya itu temannya Bu A, Bu E gitu. CS-nya dia merasa gitu. Ternyata ketika saya berkata demikian, mereka akhirnya patah hatinya. Biasanya akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya gitu. Bantu ya demi Bapak gitu. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Bingung mungkin ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan ya. Hal negatifnya dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak dan Ibu itu teman saya gitu. Oh ya, murid akan merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Wah, ini yang bahaya kalau murid sudah tidak mau berusaha. Hal-hal yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja. Aku mau dengan guru kayak nggak mau gitu. Ya itu oke. Dan tidak untuk guru yang lainnya. Berarti artinya sebenarnya posisi kontrol ini tidak baik untuk kita lakukan kan gitu ya. Jadi hanya tergantung sama guru. Bukan guru kayak gimana? Harus nggak aku temannya guru kayak kak atau temannya pemida kak gitu. Waduh, oke. Murid akan tergantung hanya pada guru tersebut, tidak dengan yang lainnya. Oke. Berikutnya, posisi yang keempat adalah sebagai pemantau, pengawas, pengintai, ngawasi, kayak gitu. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ini lebih kayak ke wali kelas ya. Wali kelas kan mengawasi anak-anaknya yang di kelas yang di bawah naungannya kan gitu. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, biasanya dia menggunakan perkataan atau pernyataan sebagai berikut. Peraturannya apa? Tahu kan? Tahu. Kamu salah kan? Iya. Apa yang telah kamu lakukan? Ya. Saya datang telat dulu, seperti itu. Sanksi atau konsekuensinya apa? Tahu ya? Gitu. Jadi dipantau kamu telat, gitu. Kamu tidak mengerjakan tugas. Nah, tugasnya Bu A, Bu B belum selesai. Tugasnya Pak A, Pak B belum selesai, gitu. Jadi lebih ke pemantau. Kalau masih tahap belajar, seorang guru di tahap pemantau ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, lebih ke data, kamu telah berapa kali ya, gitu, yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi lewat data itu, si Ferry sudah tidak masuk berapa kali ya di pelajarannya Ibu, gitu misalnya, atau tidak mengikuti. Jadi dia lebih ke memang real data yang dia dapatkan. Jadi kalau pemantau itu seperti itu, gitu. Seperti itu. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon. Jadi ada stimulus, ada respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi kalau yang saya pelajari dari 5 posisi kontrol ini level yang bisa kita gunakan untuk belajar sebelum ke posisi manajer. Ini diharapkan nanti Bapak Ibu guru hebat dapat menggunakan posisi ini untuk mengontrol siswa. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya.
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, jadi kembali keyakinan kelas lagi. Jadi lebih ke manajer ini perlu belajar juga. Kemarin juga saya coba itu ya lumayan, tapi ada tahapan-tahapannya itu yang agak gimana ya, perlu belajar gitu loh. Hari ini saya dengar dari wali kelasmu kalau kamu tidak kalau kamu bertengkar sama temanmu gitu. Iya bu, kenapa gitu. Jadi kita ketika anak-anak bersalah itu tidak asal langsung eksekusi gitu loh, tidak langsung eksekusi. Kita nanyakan kenapa, ada apa, karena mereka melakukannya pasti ada alasannya gitu. Jadi lebih ke posisi kontrol manager itu lebih seperti itu gitu. Kamu tahu kalau semisal bertengkar di kelas itu sudah merusak keyakinan kelas, keyakinan kelas apa gitu. Iya bu, tidak menghormati misal anak teman gitu. Terus kira-kira kita mau berbuat apa ya biar kita tidak kamu tidak melakukan hal ini lagi gitu. Ya bu, besok saya akan lebih bersabar bu, tidak marah-marah lagi. Nah, jadi lebih kayak ke touch di hatinya gitu. Kontrol manajer yang saya pelajari seperti itu. Oh iya gitu. Jadi dimulai berarti sudah keyakinan kelas, banyak keyakinan kelas yang sudah kita kamu langgar gitu. Oh iya bu gitu. Tapi penghukuman itu dikembalikan lagi ke anaknya gitu. Kira-kira kita mau terus kalau misal kalau marah-marah di kelas nggak boleh, ya gini bu, besok lagi kalau misal ada anak, mungkin karena dia marah-marahnya itu karena dicontoh tugasnya gitu. Oke, karena kita sudah tahu situasinya dia, besok lagi gimana? Jadi disuruh berpikir sendiri untuk solusinya gitu. Sebenarnya manajer itu seperti itu. Jadi kamu salah, oke, salahnya kenapa? Terus kira-kira gimana ya solusinya? Gitu. Ini saya mencoba juga di kehidupan sehari-hari saya di rumah. Jadi sebelum saya terapkan di banyak itu saya terapkan dulu. Oke, kan sudah dibilangin tidak boleh makan es terlalu banyak. Gitu. Kenapa masih makan es? Panas bu, pingin es. Oke, boleh makan ya, tapi sedikit kayak gitu. Kalau ke anak itu ketat, jangan ke anak, ke istri, ke suami itu bisa di posisi manajer ini bisa kita lakukan loh Bapak Ibu. Benar? Saya tapi masih belajar dalam artian masih belajar. Oke. Dek, gak ada panganan, misalnya gitu, gak ada panganan malam gitu. Oke, Helen ya. Oke, Mas, di dalam gak ada air kayak gitu. Gimana kalau kita masaknya kalau sudah ada air? Jadi besok lagi dia sebelum tanya, oh gak masak itu, garamnya sudah disiapkan gak airnya gitu biar tahu. Sambil sini, padahal biasanya juga ini naiknya 5 oktav gitu. Oke, kita kasih senyum gitu. Oke, ini juga dalam bentuk masih belajar. Jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Gitu. Dia bisa memanage dirinya sendiri. Gitu. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tidak, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Jadi, kamu bersalah, areki, sing tukang bonus iki, gitu. Jadi kan enggak, gitu. Bukan seperti itu. Materi berikutnya yang saya pelajari tentang restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Sebenarnya ini menurut saya Bapak Ibu guru sudah melakukannya di kelas setiap hari, cuma kadang-kadang tidak tahu namanya apa gitu. Oh sekarang saya juga gitu. Oh, apa itu ya segitiga restitusi? Ketika fasil saya bercerita itu juga masih saya menatapnya juga masih pelan-pelan gitu. Apa gitu segitiga restitusi? Oh sebenarnya sudah saya lakukan bukan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka
dengan karakter yang lebih kuat. Lebih kuat di sini adalah lebih tangguh, lebih hebat gitu. Segitiga restitusi itu adalah validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinannya, gitu ya. Kamu tentu punya alasan ya mengapa hal itu dilakukan. Misalnya contohnya gini. Saya kembali lagi, misal ada seorang anak itu yang sudah telatnya itu dalam 1 bulan itu sudah lebih dari 6 kali. Terus kemudian kita panggil. Cara yang pertama adalah menstabilkan identitasnya, gitu. Nah, telat itu kayaknya baik gak bagi kamu, gitu. Telat itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita apa enggak, gitu. Kalau semisal anaknya itu iya bu, gitu. Saya tahu kok saya itu telat itu salah, gitu. Jadi menanyakan dulu. Kemudian sebenarnya bukan satu-satunya yang pernah kamu lakukan hal ini, itu misal selain telat ada lagi nggak kesalahan yang kamu lakukan, gitu. Lebih ke menanyakan seperti itu. Kemudian langkah berikutnya menanyakan keyakinan itu tadi. Kira nilai-nilai apa yang sudah kamu langgar, kesepakatan apa yang sudah kamu langgar. Iya bu, nanti akan iya bu, akhir-akhirnya di situ, nanti diharapkannya ke situ. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih sebenarnya, gitu. Saya ingin jadi dokter bu. Kalau sudah ingin jadi dokter berarti harus disiplin ya, kayak gitu. Kita memberikan contoh. Kemudian yang terakhir, validasi kebutuhan dia. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu, gitu. Kenapa kamu telat, gitu, sering telat? Kalau malam saya sering bergadang bu, mainan HP, gitu. Itu baik nggak, gitu. Lebih ke situ. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misal, boleh kok main HP, tapi jangan lama-lama ya, biar sekolahnya nggak telat lagi, gitu. Itu ke segitiga restitusi. Saya ada videonya sebenarnya, tapi kayaknya Pada kasus pertama, Hana tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut skenario menggunakan segitiga restitusi. Hana, tadi saya dengar dari ketua kelas kalau kamu tadi marah-marah di kelas. Iya bu, saya kesel sama Umi deh bu. Kenapa kok kesal? Ya Umi bu, nyontoh pekerjaan saya. Ya, wajarlah kalau kamu kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Umi? Saya maki-maki Umi bu, dan gak sengaja saya juga gebrak meja. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena ada alasannya ya. Kenapa? Ya iyalah bu, ya masa saya sudah susah payah mengerjakan tugas, si Umi dengan enaknya menyentuh saya. Ya saya dong yang rugi. Ya, wajarlah kalau kamu marah dan tidak rela kalau pekerjaan kamu dicontoh temanmu. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang berbuat tidak lebih buruk dari itu. Misalnya memukul. Coba sekarang kamu pikirkan, mengebrak meja itu sesuai dengan keyakinan kelas kita apa tidak? Enggak bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar ya? Saling menghormati antar sama teman bu. Iya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak? Sangat penting sekali bu. Kalau menurut kamu penting, berarti apa yang harus kamu lakukan saat kamu marah? Saya akan lebih bersabar lagi ibu. Kamu bersedia menyelesaikan masalah ini? Ya, saya bersedia ibu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, Hana? Saya akan lebih bersabar dan menahan amarah saya. Dan jika ada teman yang mencontek saya akan melaporkan hal itu kepada wali kelas ataupun guru mapel tersebut. Tepat sekali tindakanmu, Hana. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelasmu. Terima kasih ibu. Sama-sama, Nak. Kasus 2. Rizka sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Rizka, tadi saya dengar dari wali kelasmu kalau kamu sering datang terlambat ya? Iya ibu. Menurut ingatanmu sudah berapa kali kamu datang terlambat? Sudah 6 kali bu. Sering terlambat itu
suatu kesalahan bukan? Baik Rizka, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Ibu. Rizka, kita cari solusinya bersama yuk. Iya, Ibu. Rizka sering datang terlambat, pasti punya alasannya. Apa alasannya Rizka? Saya sering begadang sambil main HP, Ibu, jadi kurang waktu tidur. Oh gitu. Kamu tahu keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati sebelumnya? Tahu, Ibu? Sering datang terlambat, apakah sesuai dengan kesepakatan kelas kita, Rizka? Tidak, Ibu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kedisiplinan. Menurut kamu, disiplin itu penting apa tidak buat kamu? Penting, Bu, karena dapat membuat saya datang tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat buat kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan pekerjaan kita juga tidak menumpuk dan kita juga bisa melatih rasa kepedulian. Iya, Bu, saya menyesal sering datang terlambat. Saya mohon maaf, Ibu. Iya nak, sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan cara sudah meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak datang terlambat ke sekolah lagi? Saya akan tidur lebih awal dan tidak begadang sambil main HP, Ibu. Baik nak, kamu sudah menemukan solusinya. Ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu supaya kamu tidak datang terlambat lagi. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nabila Zakiyah dari 11 IPA 1. Terima kasih kepada Ibu Guru karena sudah mengajak saya berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan saya. Saya akan tidur lebih awal dan tidak bergadang sambil main HP supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Hai semua, kenalin namaku Hana Maria. Aku dari kelas 10-2. Di sini aku sangat senang sekali karena telah diajak berdiskusi bersama dengan Ibu Guru yang telah mengajarkanku tentang bagaimana cara mengendalikan diri dari emosi. Dan untuk kalian yang lihat video ini, jangan lupa belajar untuk bersabar ya. Terima kasih. Segitiga restitusi, jadi di segitiga restitusi adalah langkahnya gitu. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Teori kontrolnya bisa kita lakukan. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan, gitu ya. Kemudian langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Jadi hampir semua perilaku itu punya alasannya gitu. Misal anak telat, alasannya kenapa? Bisa karena kayak video yang tadi, karena telat karena malamnya main HP kelamaan. Atau karena telat mungkin saja karena telat itu karena mereka paginya itu si anak harus membantu orang tuanya jualan di pasar dulu gitu, misalnya seperti itu. Dari alasan itu kan kita jadi mengetahui ya Bapak Ibu. Jadi ketika melakukan segitiga restitusi ini di tahap yang langkah kedua ini, divalidasi tindakan yang salah ini, di teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki alasan gitu. Jadi ketika ada sesuatu hal yang menurut kita tidak wajar gitu, kita bisa melihatnya pasti di baliknya itu ada alasannya gitu. Kayak misal si anak marah-marah gitu, salah sedikit, diomongin sedikit gak bisa, pokoknya marah-marah terus atau tantrum gitu ya, tantrum gitu. Pasti ada alasan di balik dia melakukan itu gitu. Jadi alasan itu yang perlu kita gali gitu, nggak syukur ujuk-ujuk kita mau menghukum gitu ya, misalnya seperti itu. Kalau sudah belajar di CGP jadinya kita nggak akan adanya hukuman, tapi adanya restitusi gitu ya. Jadi di situ. Jadi hampir semua tindakan anak-anak itu ada alasannya. Jadi langkah ketika kita menanyakan alasannya itu
Kenapa gitu? Misal anak-anak karena tidak misal datang telat karena pagi harus bantu orang tua gitu. Dari situ kita akan tahu oke anak-anak, karena si A ini datangnya telat karena membantu orang tua gitu. Makanya itu dari situ mungkin ada empati dari teman-temannya gitu ya, menumbuhkan empati dari teman-temannya sehingga ayo kita bantu si Budi bisa biar tidak datang telat gitu kalau pagi, atau kita bantu dia ikut jualan, misal jualannya di sekolah ya misal itu, atau di setelah pulang sekolah begitu, seperti itu. Jadi setiap tindakan yang mau kita lakukan ke anak-anak, cari itu pasti mereka tuh ada alasannya gitu. Berikutnya menanyakan keyakinan. Jadi karena kita tadi sudah belajar bagaimana membuat keyakinan kelas gitu, teori kontrolnya ketika menggunakan langkah ketiga ini adalah kita semua memiliki motivasi internal. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi motivasi apa yang ada dalam diri kita gitu, sehingga kita melakukannya itu karena motivasi apa gitu. Jadi kita bisa menanyakannya. Jadi ketiga strategi tersebut dipresentasikan dalam 3 sisi segitiga yang namanya segitiga restitusi. Langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku gitu ya. Banyak guru yang sudah menggunakannya dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing, bahkan tanpa mengetahui bahwa itu adalah tentang teori restitusi. Oke, bisa dilihat di papan tulis ya. Jadi dalam tahap menstabilkan identitas itu ada ngapain aja gitu, validasi tindakan yang salah itu ada apa saja gitu. Saya harapkan nanti dengan sudah melihat video itu sudah sangat jelas ya. Jadi saya hanya menambahkan lagi bahwa langkah pertama menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau tidak mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, atau mungkin tidak ada manusia yang sempurna, kayak yang di contoh video tadi. Saya juga pernah kok melakukan kesalahan yang seperti kamu lakukan, misal seperti itu. Atau kita bisa menyelesaikan ini kok, ayo kita bisa menyelesaikan ini kok, ayo gitu. Atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa kok yang salah gitu, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini gitu. Kamu berhak merasa gitu, atau pakai kalimat kamu berhak kok merasa marah kayak gitu. Kalau misalnya ibu ada di posisimu, mungkin ibu juga akan melakukan hal yang sama gitu seperti itu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri gitu? Tanyakan, apakah kamu sudah menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri selama ini gitu? Apakah kamu sudah berbuat baik pada dirimu sendiri selama ini gitu? Kalau kita mengatakan kalimat-kalimat yang tadi ya, akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang gitu. Ya inilah tugas kita Bapak Ibu guru hebat. Jadi mengawasi anak-anak saat mereka bermain di halaman sekolah, menyatakan bahwa bila mereka mengatakan kalimat tersebut mungkin hanya butuh 30 detik aja bisa mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif gitu. Ketika seorang merasa sedih dan emosional yang berlebih, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Jadi, maka itu perlu kita pelajari. Jadi itu yang saya pelajari pada konsep otak 3-in-1. Saat itulah ketika kita harus menstabilkan identitas anak sebelum terjadi hal-hal yang bisa memperburuk keadaan. Kita sebaiknya membantu anak untuk
belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Jadi kalau semisal anak-anak masih misal ada yang perkelahian, ada yang cewek-cewek jawab-jawaban, misalnya sampai nangis gitu satunya ini. Ketika oke, jangan langsung mengidentifikasi, oke, biarkan mereka untuk menstabilkan hatinya dulu, biarkan hatinya itu tenang dulu gitu ya. Dari situ baru kita boleh nanyai secara perlahan-lahan. Biarkan mereka mendamaikan hatinya dulu gitu ya. Jadi biar tenang dulu. Jadi biarkan mereka kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah nanti bisa dilakukan. Kalau masih misal dari marah-marah gitu ya, jadi ibu biar tenang dulu gitu. Tentu akan sulit melakukan restitusi bila anak yang berbuat salah terus berfokus pada kesalahannya gitu. Ada 3 alasan untuk ini. Jadi yang pertama, rasa bersalah menguras energi gitu. Bersalah itu sangat menguras energi sekali gitu. Rasa bersalah itu membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah. Kalau kamu salah, kita cari solusinya yuk gitu. Cari solusinya bareng-bareng gitu misalnya. Kedua, ketika kita merasa bersalah, kita itu mengalami identitas kegagalan. Dalam kondisi ini, orang akan cenderung untuk menyalahkan orang lain atau mempertahankan diri gitu. Cenderung untuk menyalahkan, enggak lo bu, salah ekai lo bu, salah ekai gitu. Menyalahkan orang lain gitu. Atau mempertahankan, aku lo gak salah, misalnya yang salah sih ya dia, misalnya seperti itu. Dalam kondisi ini, orang akan cenderung untuk menyalahkan orang lain ya, daripada mencari solusi. Jadi yang ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Itu juga menguras energi sekali Bapak Ibu Guru. Jadi kita hanya bisa mengontrol apa yang akan terjadi di masa kini dan masa datang. Jadi bukan yang lalu biarlah berlalu gitu. Kita semua berada di sini karena adanya masa lalu gitu. Bukannya demikian. Jadi jangan buat diri kita saya salah karena sudah jadi nggak move on gitu. Seperti itu. Jadi sisi kedua dari segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasar sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi menurut teori kontrol, semua tindakan manusia itu baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Misal banyak sekali ya, baik atau buruk itu punya tujuan kok gitu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek terus tuh. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat Bapak Ibu guru ya, namun kita sama-sama belajar. Bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contoh kalimat-kalimatnya adalah, jadi padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Itu si anak marah-marah gitu, mendebrak meja gitu. Tapi kita nggak menyalahkan mereka, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi tidak kamu lakukan. Misalnya seperti itu. Kamu pasti punya alasan
biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tapi teori kontrol menyatakan bahwa persepsi itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid itu. Jadi kita memahaminya kok. Kita mencoba memahami apa yang mereka lakukan. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Dan semua orang guru itu guru semuanya kok gitu. Pasti ada saat-saat dimana mereka itu baik. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan atau power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dia itu dipahami gitu. Mereka itu jadi dimengerti gitu Bapak Ibu. Jadi kita mencoba memahami si anak itu, oh oke, kalau misal kau berbuat seperti ini pasti ada alasannya gitu. Mungkin kalau aku di posisimu aku juga akan melakukan hal yang sepertimu, tapi kamu sudah baik, kamu sudah tidak melakukan yang lebih buruk daripada itu misalnya seperti itu. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Jadi ke sisi yang ketiga sekarang nih Bapak Ibu. Jadi menanyakan keyakinan. Terus teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya itu termotivasi secara internal. Kita itu sebenarnya dimotivasi dari internal. Kita perlu menumbuhkan bagaimana cara menumbuhkan motivasi itu. Ketika identitas sukses telah tercapai, misal langkah pertama dan langkah yang telah divalidasi atau langkah kedua juga sudah kita lakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya gitu. Kita percayakan kalau misal memukul itu tidak baik gitu. Yang baik itu yang bagaimana misalnya begitu. Dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan gitu. Kamu inginnya seperti apa gitu. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Misal dengan kalimat, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kita tanya ini anak. Atau dengan kalimat, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kita sudah sepakat apa ya? Kan sudah disepakati kita tidak boleh bolos, seperti itu. Atau dengan kalimat, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kelas yang ideal itu kelas yang bagaimana sih? Ayo kita coba ngobrol bareng-bareng. Kelas yang ideal itu yang bagaimana? Tidak antar teman, tidak saling ribut, misal seperti itu. Atau dengan kalimat, kamu mau jadi orang yang seperti apa sih sebenarnya? Gitu. Misal kalau ada anak yang sering bolos, gitu ya, terus kita tanyakan, kamu ini sebenarnya ingin jadi orang yang seperti apa? Gitu. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Setelah ini ingin kehidupan yang seperti apa sih? Misal gini jawabannya, suatu saat saya ingin jadi seorang pegawai Bu. Oh ya, kalau jadi ingin jadi seorang pegawai, datangnya itu nggak boleh telat. Jadi kita, jadi Bapak Ibu guru itu hebat. Jadi kita bisa mendekatkan diri ke anak-anak gitu ya, dengan cara mentas itu tadi. Kita sama-sama belajar ini. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya gitu ya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Jadi fungsi kita
sebagai guru adalah membantu mereka, membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Ayo, kalau ini nanti jadi pegawai yang sukses, kita nggak boleh telat, kita nggak boleh marah-marah di kelas kayak gitu. Jadi sama-sama belajar nih Bapak Ibu. Jadi kita mau mencoba bagaimana cara pendekatan kita ke murid gitu, dengan meraih hatinya gitu, dengan tidak menjudge mereka salah itu salah gitu, seperti itu. Dan bagaimana belajar bagaimana menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi ini tadi. Sama-sama belajar sebenarnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi adalah beberapa materi yang saya dapatkan dari Calon Guru Penggerak. Terima kasih sudah bersedia mendengarkan celoteh saya gitu di siang hari. Semoga apa yang saya dapatkan ini juga nanti akan bermanfaat untuk rekan-rekan sejawat saya. Nanti saya butuh masukan juga, gitu, masukan misal, Bu ini kayaknya kurang tepat deh, ini kayaknya gini, gitu. Karena saya masih butuh masukan dari Bapak Ibu juga. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga bermanfaat pada pertemuan kita kali ini. Kita baca Alhamdulillah bersama-sama, guys. Alhamdulillah. Oke, salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih telah melihat video ini. Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.